Halo, selamat datang di segmen analisa. Peristiwa yang sangat menyedihkan terjadi dari kawasan Sumatera Utara. Ada seorang pemuda yang begitu minat banget untuk menjadi seorang anggota TNI, bahkan sampai berminatnya, ini dia melakukan banyak hal agar dia diterima. Ini adalah berasal dari seorang mantan calon siswa TNI Angkatan Laut bernama Iwan Sutrisna Telaumbanua. Ini videonya viral di TikTok atau sosial media lainnya. Yang ini kita ngelihat keluarganya itu begitu hancur hatinya. 2 tahun menunggu, selalu ngirimin uang. Ternyata putranya ini bukan dilantik sebagai anggota TNI, tapi justru malah dihabisi oleh orang yang diberikan uang sudah ratusan juta rupiah, yang dipercaya bahwa orang ini akan mengantarkan putranya Iwan Sutrisna sebagai anggota dari TNI. Apa yang terjadi sebenarnya? Kenapa oknum dari TNI ini begitu tega sekali, dan kenapa juga motifnya justru malah dia dihabisi? Bukankah dia niatnya baik? Ya, walaupun kita nggak bisa menutup mata bahwa perbuatan ini bukanlah perbuatan yang benar. Untuk masuk anggota TNI harus membayar, itu boleh dibilang adalah perbuatan ilegal. Tetapi warga pemuda asal desa Lahusa Idano Tai, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara ini diduga dihabisi oleh personil polisi militer pangkalan TNI Angkatan Laut Nias, Serda Pom Adan, beserta rekannya Afin pada 24 Desember 2022. Berarti kejadiannya sudah hampir 2 tahun yang lalu. Tapi kenapa sekarang ini baru ketahuan? Ini kalau aku cek adalah ketahuannya di 28 Maret 2024. Ini gila-gilaan ya kalau aku lihat video yang viral ini. Keluarganya tuh udah jatuh tertimpa tangga pula. Pertama, keluarganya itu ngerasa ya sedih lah, putranya lagi berjuang untuk menjadi anggota TNI tapi malah seperti ini. Bahkan selama meninggalnya dari 24 Desember 2022 sampai terakhir di 28 Maret 2024, 2 tahun kurang lebih itu si oknum Serda Pom Adan ini selalu meminta uang sama orang tuanya. Alasannya buat bayar ini, bayar itu. Awalnya diminta 200 juta rupiah, kemudian 14 juta, belasan juta, dan masih banyak lagi. Bagaimana ceritanya ini bisa ketahuan? Jadi kalau dilihat dari kronologi ini adalah teman-teman, awalnya itu Iwan kenal dengan Serda Pom Adan itu di Gunung Sitoli sebelum mereka bertemu untuk urusan ini. Karena I don't know, ini bagian yang sangat menyedihkan sekali. Ternyata masih ada ya oknum-oknum yang menjanjikan untuk masuk anggota TNI pakai uang 200 juta katanya. Dugaanku sih mungkin apakah karena si oknum ini ngerasa tidak berhasil untuk mengegolkan tersebut, mungkin ada orang yang jumlah uangnya lebih gede, makanya daripada dia nggak dapat uang sama sekali, mendingan dihabisi. Apakah ini motifnya? Kita akan coba gali lebih dalam dari kronologi ini. Jadi di tahun 2022 itu, Iwan itu dijanjikan, kamu boleh deh bisa jadi anggota TNI, saya jamin kamu masuk, tapi kamu harus menyiapkan uang 200 juta rupiah. Keluarganya Iwan ini bukanlah keluarga yang kaya raya, tetapi karena sudah niatnya begitu tekad, akhirnya mereka mengumpulkan uang dan memberikan uang 200 juta rupiah tersebut. Dan saat itu Iwan ikut seleksi Bintara gelombang 2 tahun 2022. Tapi akhirnya gagal. Pada saat gagal tersebut, akhirnya dipindahkan. Yaudah Wan, kamu gagal di sini tapi nggak usah khawatir, di Padang, Sumatera Barat, itu juga sedang ada tes TNI. Kita kesana aja yuk. Akhirnya mereka kesana, korban dan juga pelaku ini. Dan di 22 Desember 2022, keluarga ini udah seneng banget teman-teman. Karena senangnya, wah syukur banget gitu ya, anakku Iwan itu sudah menjadi anggota TNI. Karena pada saat itu keluarga bilang, kami itu dikirimi foto Iwan pakai seragam TNI dan kepalanya itu digundul. Jadi kita sudah yakin, wah akhirnya sudah keterima juga nih, sekarang dia lagi pelantikan. Terus juga pada saat dia dikirimi foto tersebut, si Serda Adan ini pun juga minta uang 14 juta. Bu, katanya, tolong dong saya minta kirimin uang 14 juta, terus juga diminta juga belikan 2 burung murai seharga 14 juta juga. Minta duit mulu ya, namanya juga orang tua seneng banget ya. Sudahlah, 14 juta tuh mungkin angka yang ya lebih relatif
terjangkau dibandingkan yang awal 200 juta rupiah. Dikasih setelah itu, di September 2023, itu keluarga dari Iwan ini yang berada di Nias ya, itu diminta untuk datang ke pelantikan Iwan di Tanjung Uban, Kecamatan Bintara Utara, Kepulauan Riau. Bayangkan, itu kan perjalanannya jauh, mereka sudah seneng banget, wah akhirnya putra kita membanggakan keluarga. Aku yakin pasti keluarganya udah cerita ke semua orang di kampung halamannya, putraku sudah menjadi anggota TNI. Dan pada saat datang di 3 Oktober 2023, itu kan pelantikan di Tanjung Uban, Kecamatan Bintan Utara, Kepulauan Riau. Tapi pada saat di sana, itu keluarganya nggak melihat si Iwan. Ditanya lah sama serdanya gini, Pak, ini mana Iwannya kok nggak ada? Dan si oknum ini malah bohong lagi teman-teman. Bilangnya begini, waduh mohon maaf Bu, ada kabar baik katanya. Si Iwan nggak bisa ditemui sekarang karena dia itu sekarang sedang masuk ke dalam pasukan khusus marinir. Wah, bangga banget dong keluarganya. Hebat banget ya gitu bisa masuk ke pasukan khusus marinir. Tapi akhirnya dari tanggal 3 Oktober 2023 tersebut sampai 15 Oktober 2023, keluarganya itu masih menunggu di Kepulauan Riau, rame-rame di sana. Nggak ada kejelasan kapan akan menghadiri pelantikan. Akhirnya mereka kembali lagi ke Nias, Sumatera Utara. Hancur nggak hati orang tua seperti itu? Bertahun-tahun mencoba menemui putranya, tetap ngasih uang, tapi ternyata dibohongin. Nah, akhirnya di Januari 2024 ya, ditanya lagi ke Serda Pom Adan. Ditanyakan, Pak, itu gimana Pak? Kok saya belum bisa ketemu sama putra kami gitu? Sebenarnya dia berada di mana? Ya tetaplah dibohong-bohongin. Oh sekarang sedang dalam pelatihan, tim khusus dan sebagainya. Dan justru malah di Januari 2024, oknum ini malah minta uang teman-teman ke keluarganya bahwa tolong dong kirimin uang lagi karena kita butuh untuk beberapa hal begitu. Nah, ini udah mulai sadar keluarganya di Januari 2024 itu, dan di 27 Maret 2024, keluarganya ngerasa bahwa ini udah nggak bener nih, ada sesuatu hal yang janggal. Mereka melaporkan hal ini ke kanal Lanal Nias. Dan pada 27 Maret tersebut dilaporkan, sehari setelahnya Serda Pom Adan itu diamankan. Setelah diamankan, akhirnya ada pengakuan dari Serda Pom bahwa Iwan, putra kebanggaan dari keluarga ini, ternyata sudah dihabisi oleh Serda Adan dan juga rekannya Afin pada 24 Desember 2022 pukul 17.30 waktu Indonesia Barat di Kecamatan Talawi, Kota Sawah Lunto, Sumatera Barat, dan tubuhnya pun dibuang ke jurang. Aduh, gila nggak sih? Hancur nggak hati orang tua yang aku nggak bisa ngebayangin ya. Kenapa orang ini sebegitu teganya? Kalau aku lihat dari foto-fotonya kan, aku bingung ya mau ngomongnya seperti apa ya. Di sisi lain, aku bingung ya. Ini serba salah ya. Ini adalah perbuatan yang tidak benar. Tetapi kan, aku bingung deh teman-teman. Apakah yang salah adalah korbannya? Ini kan perbuatan ilegal. Menurut aku sih jujur ya, nggak usah munafik ya. Memang masih banyak untuk menjadi PNS, polisi, TNI. Itu banyak banget oknum-oknum yang masih menawarkan diri bahwa ayo ikut saya, nanti saya masukin dan sebagainya. Jadi ini ada salah satu bocoran ya. Waktu aku tinggal dulu di Indonesia, di Lampung ya, ada beberapa rekan-rekanku juga yang mereka memberikan testimoni. Dugaan-dugaannya bahwa, tahu nggak Anjas, waktu saya itu mendaftar menjadi anggota TNI, polisi, itu kan kalau dari keluarga ini bilangnya 200 juta rupiah. Itu gila-gilaan tuh lebih dari situ loh. Itu dulu mungkin udah 10 tahun yang lalu ya. Zaman dulu itu gini, kalau misalnya anggota TNI atau polisi gitu, kan ada anggap aja 8 tahapan, let's say, kurang lebih seperti itu. Jadi ada tipikal oknum-oknum yang menawarkan tersebut, yang katanya siapkan uang sekian ratus juta, nanti kamu pasti masuk. Itu berbeda modusnya dengan orang-orang yang mau masuk PNS, di PNS-PNS kayak pemerintah kota dan sebagainya. Mereka berbeda, kalau PNS pemerintah kota ataupun juga PNS yang lainnya, itu uang 200 juta dikasihkan secara utuh. Pokoknya masuk aman gitu. Tapi kalau angkatan seperti ini, itu adalah ngasihnya tuh per tes. Jadi dugaannya gini teman-teman, tes pertama, tes kedua, tes ketiga. Nanti dari 200 juta ada 8 tes, itu nanti
Di tes pertama mungkin fisik, tes psikologi, tes macam-macam. Di setiap tahapan tes itu ada oknum-oknum katanya banyak banget berjejer. Nanti misalnya di tes pertama kasih 10 juta, tes kedua 20, tes ketiga 30, sampai tes ke-8. Bahkan dulu pernah ada salah satu orang yang aku kenal, dugaannya ngomong gini, tahu nggak Anjas? Waktu kami itu sudah tes di tahapan akhir, sudah dipantohir, apa kalau nggak salah terminologinya seperti itu kami itu ya orang-orang yang ngebawa-bawa oknum-oknum calon-calon yang mau masuk sebagai anggota polisi, anggota TNI, itu mereka itu bawa uang segepok-segepok dan di akhir itu udah kayak judi gitu loh. Ya sudah nih semuanya layak masuk, tapi ya hitung-hitung aja mana yang paling gede. Kalau pihak A, oke, saya siapin 100 juta nih di tahapan terakhir. Oh enggak, saya bisa nih, posisi cuma tinggal 2. Saya sudah nyiapin 200 juta. Jadi angka 200 juta itu menurut aku angka yang belum pasti masuk apa enggak, tergantung pada orang-orang yang di bagian akhir nanti masuk, siapa yang paling gede, kayak bidding gitulah, kayak di kita nego-nego mana yang paling memberikan uang paling banyak, dia di bagian akhir akan masuk. Jadi menurut aku ya karena motifnya dugaan sangat kuat adalah karena motif ekonomi. Si para pelaku ini ngerasa Serda Pom ini ya, Serda Pom Adan Aryan Marsal ini ngerasa bahwa udah kalah nih, dia nggak masuk karena ada orang yang mungkin sudah ngasih uang yang lebih gede lagi. Kan uangnya harus dikembalikan tuh kan ya, daripada dia nggak dapet uang sama sekali, ya udah dihabisi aja. Dan ini dugaan yang sangat kemungkinan besar terjadi karena dari hari pertama dilaporkan, sehari kemudian itu kan langsung dilakukan penangkapan dan sepertinya sekarang sudah menjadi tersangka walaupun belum ada putusan dari pengadilan. Jatuhnya masih dugaan, tetapi dengan peristiwa ini mudah-mudahan kita bisa belajar ya teman-teman, kalau memang kita itu tidak keterima menjadi anggota polisi, anggota TNI atau PNS, it's okay gitu loh, masih banyak profesi-profesi yang lainnya. Jadi jangan hanya mengunci diri sendiri bahwa yang namanya sukses itu harus menjadi anggota TNI, harus menjadi anggota polisi, harus menjadi anggota PNS. Nggak seperti itu. Setiap orang tuh punya suksesnya masing-masing. Dan menjadi anggota TNI atau PNS, itu kan ya nggak bisa semua orang Indonesia seperti itu. Jadi, aku sangat prihatin dengan kasus dari Sumatera Utara ini. Mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Dan hukuman yang pantas menurut aku untuk kedua tersangka ini, Serda Pom Adan dan juga Afin, adalah pasal 340, yakni pembunuhan berencana, yang hukuman maksimalnya adalah mati, seumur hidup, atau 20 tahun penjara. Kita update nanti perkembangannya seperti apa, apakah ini akan mulus ataukah tidak, kita lihat nanti. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok di Anjas Asmara. Sampai jumpa.